Matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Semoga berkah dan rahmat semesta pada Anda semua. Ini media untuk menyodorkan opini yang berbeda, pendapat dari sudut lain. Hari-hari ini pertengahan tahun di Indonesia adalah hari-hari sibuk bagi orang tua dan mereka yang mau masuk sekolah. Tentu ada juga yang bukan hanya sibuk tetapi juga bingung bagi yang masuk usia kerja, kemana setelah lulus sekolah, kemana setelah lulus kuliah. Padahal para orang tua juga bingung mau sekolah di mana anak-anak mereka. Katanya wajib belajar tetapi kok haknya tidak dipenuhi. Mari melihat dari sudut lain, bagaimana negara menjadi si raja tega dalam memenuhi kewajiban bagi warga negaranya. Tiap tahun ajaran baru, jutaan anak Indonesia menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus bersaing dalam sistem seleksi masuk sekolah negeri. Entah berdasar nilai raport, prestasi, atau domisili, zonasi. Dan dengan sendirinya wajah harap-harap cemas para orang tua harus mobat-mabit mencarikan tempat sekolah buat anaknya. Padahal pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara dan wajib dibiayai oleh negara. Bahkan lebih dalam lagi, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Realitas di lapangan, dalam jelang 80 tahun Indonesia merdeka, masih dan sering menyedihkan. Anak-anak, terutama anak-anak dari keluarga miskin dan berdaya pikir biasa-biasa saja, terpinggirkan. Tak bisa masuk sekolah negeri yang konon difasilitasi negara karena kalah dalam seleksi. Lantas terpaksa menempuh pendidikan di sekolah swasta yang biayanya lebih mahal. Bukankah ini ironi yang sangat telanjang bulat ketegaan negara yang dijalankan oleh yang disebut elite penguasa? Sejak wajib belajar 6 tahun dicetuskan tahun 1984 dan ditingkatkan menjadi 9 tahun pada 1994, negara telah mewajibkan anak-anak untuk sekolah. Tapi siapa yang mewajibkan negara untuk menunaikan hak anak-anak itu? Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi
pada 2025 menegaskan kembali kewajiban negara membiayai pendidikan dasar gratis, bahkan untuk sekolah swasta. Bukannya menyambut putusan itu dengan kesiapan anggaran dan pembenahan sistem, justru yang terjadi adalah munculnya wacana reduktif, mana hari sekolah dikurangi agar anak nakal bisa dieliminir, atau kalau tidak anak nakal, anak sekolah yang nakal dimasukkan ke barak militer, dan sekolah makin dikomodifikasi lewat proyek-proyek mercusuar. Bukankah itu semua mencerminkan negara menyerah dalam mendidik bangsanya dan kemudian melempar tanggung jawab? Seorang anak bodoh bukan kesalahan dirinya. Tidak ada anak bodoh. Itu cerminan gagalnya sistem yang tidak berhasil menemukan metode pendidikan yang memerdekakan mereka dari kebodohan. Ki Hajar Dewantara sejak awal menolak sistem seleksi yang diskriminatif. Anak-anak kita semua adalah benih, tinggal bagaimana tanah dan pupuknya kita siapkan. Begitu kira-kira ajaran Ki Hajar Dewantara. Tapi yang terjadi sekarang, kita menyiapkan pupuk terbaik hanya untuk benih yang sudah unggul, yang lemah dan biasa saja justru ditolak, disingkirkan, dibiarkan tumbuh di tanah gersang. Seleksi yang semestinya hanya ada di universitas dipaksakan sejak usia 7 tahun. Bahkan untuk masuk ke tingkat TK saja, pendidikan dibiarkan dalam komodifikasi bisnis. Ini bukan kebijakan pendidikan, ini adalah kompetisi brutal yang disahkan negara. Negara-negara seperti Finlandia dan Norwegia tidak mengenal seleksi masuk sekolah dasar dan menengah. Semua anak diterima di sekolah terdekat dari rumahnya, tanpa tes, tanpa diskriminasi. Di sana tidak ada sekolah favorit karena semua sekolah memiliki standar kualitas yang setara. Guru dihormati seperti insinyur dan dokter, dan kebijaksanaan pendidikan tidak berubah hanya karena ganti menteri. Di Indonesia, ganti menteri, ganti kurikulum seolah hal yang wajar. Dari KTSP, K13, kurikulum merdeka, hingga wacana kurikulum masa depan, semua berganti tanpa evaluasi menyeluruh. Pendidikan dijadikan lahan uji coba kebijakan. Seolah anak-anak kita hanya kelinci percobaan abadi. Di balik semua wacana mulia, apakah itu dinamai kurikulum masa depan, MBG atau sekolah rakyat, selalu bisa kita dapati celah pendidikan sebagai proyek ekonomi dan bahkan lahan korupsi. Wacananya mulia, teknisnya korup. Pendidikan bukan proyek jangka pendek. Plato mengatakan negara akan aman jika para filsuf menjadi raja atau para raja menjadi filsuf. Tapi di sini pendidikan justru dijalankan oleh teknokrat yang lebih peduli pada big data dan algoritma, bukan pada nilai dan jiwa manusia. Pendidikan tak bisa dipisahkan dari kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab. Namun senyampang itu ketika korupsi menyusup di tubuh pendidikan, seperti dalam dugaan kasus kolusi pengadaan laptop yang konon melibatkan Menteri Pendidikan itu sendiri, kita sebetulnya sedang menyaksikan perampokan masa depan bangsa.
Jika negara terus gagal menjamin pendidikan yang setara, manusiawi, dan membebaskan, maka negara gagal menjalankan amanat konstitusi yang paling mendasar. Lebih dari itu, negara sedang menanggalkan kemanusiaannya. Jika pendidikan tidak membebaskan, maka mimpi-mimpi anak miskin akan tetap dipasung oleh kenyataan yang dibuat oleh orang-orang berkuasa. Tulis Paulo Freire. Maka pertanyaan paling penting hari ini bukanlah seberapa banyak anak yang masuk sekolah, tapi seberapa banyak anak yang dibiarkan keluar dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan oleh pendidikan yang mereka terima dan tidak mereka terima. Semoga para ibu dan bapak yang hari-hari ini sedang mobat-mabit mencarikan sekolah buat anaknya, dikabulkan kiranya doa dan kutukan mereka untuk penyelenggara negara yang brengsek, tetapi kepada yang tidak brengsek, hormat dan terima kasih. Matahari dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Hari nan ku jelang semesta doaku.